Anies Roses itu ada judulnya Passion, aku suka banget lagu itu. Cuman kayak jadinya nggak ngerok sih Kak, jadi kayak bener-bener jadi versi Putu Maidea gitu. Ini kita balikan. Emang belum move on aja kali, Be. Iya, akhirnya jadi istriku. Tepuk tangan. Halo Music Lovers, balik lagi bareng gue Syafri Miller. Kita ada di Soundcore Podcast. Wah, cuman beda jeda seminggu aja gak ketemu Music Lovers, langsung pengen belibet gitu nyebut nama programnya sendiri. Selamat datang di Soundcore Podcast. Waktunya kita bercerita tentang musik, ngobrolin musik-musik seru bareng musisinya. Karena kita ngedatengin musisi-musisi itu, musisi tanah air datang ke tempat ini, datang ke studio ini untuk cerita. Karena setiap musik pasti punya cerita. Hari ini ada siapa ya? Ada Putri Manis ya. Dia agak-agak fairy agak peri-peri gitu. Karena cita-citanya katanya nanti kalau udah tua dia pengen kayak jadi Tinkerbell, bukan jadi musisi. Jadi sebenarnya diundang ke sini dia ingin menjadi peri. Ada Putu Maidea Kusuma Gandawati. Hai Putu Maidea. Apa kabar Mai? Banyak nih pilihan namanya, jadinya Mai ya panggilannya ya. Mai aja. Mai. Tapi kamu lahir di bulan? Aku lahir di bulan Mei. Oh pas, cocok ya berarti ya. Oke. Surabaya featuring Bali. Tapi kalau aku mau sotoy, kamu kayak lebih Balinya lebih kental deh Mai. Iya. Siapa yang Bali, siapa yang Surabaya? Papa aku orang Bali, terus mama aku orang Surabaya. Oke. Jadi kayak papa aku merantau ke Surabaya. Kabarnya gitu masih tak. Bece. Jege ya. Jege. Oh gitu. Jadi tapi ada orang yang selalu ngira, ditambah kan nama kamu Putu Maidea, Bali banget nggak sih gitu. Akhirnya terstereotype lah gitu. Nih Putri Bali nih, warlock asli Bali, nih penyanyi asli Bali gitu nggak sih? Iya, karena namanya udah jelas Putu ya. Terus kayak kalau misalnya aku bilang Putu Maidea kan, oh ini dari Bali nih. Di Bali ini tempat yang seru buat nongkrong di mana nih? Pasti terus pada nanya gitu semua. Kayak terus apa lagi ya? Mungkin kayak di Balinya kamu di mana? Iya. Tapi gak nyambung ya, karena sebenarnya gede. Karena aku gedenya Bali sebenarnya kayak cuman bolak-balik gitu ya, jadi belum hafal daerah Bali. Berarti kalau menurut contekanku, Mai ini udah mulai dia bermusik lah, maksudnya udah mulai akrab sama musik tuh sebenarnya dari TK gitu kan ya, bener tuh? Bener. Nah, artinya yang lebih ngebentuk kamu jadi penyanyi hingga hari ini adalah apapun yang ada di Surabaya ya, maksudnya lingkungan yang ada di sana gitu ya. Yeah. Apa yang paling kamu inget dari awal karir kamu sampai hari ini dengan musik? Sebenarnya basicnya tuh papa aku musisi juga Kak. Oh gitu. Iya, papa aku dulu ngeband di Surabaya juga tadi. Benar, band sama teman-temannya lah banyak di Surabaya juga. Terus waktu itu bandnya memang mau diproduksi, tapi zaman dahulu itu kalau band mau diproduksi zaman itu dahulu loh. Harus iya, papa aku umur 50 Kak. Iya oke. Udah tua papa aku. Iya baiklah. Nah, terus dari situ kalau misalnya mau produksi band itu kayak dari artisnya yang harus ngeluarin dana gitu, jadi kayak akhirnya susah lah ya gitu. Bener, jadi harus waktu itu kayak ngumpulin. Terus pas papa kan sambil ngumpulin tuh kayak semua pada sibuk kerja masing-masing. Terus papaku akhirnya masuk di farmasi, di onkologi. Terus akhirnya cocok di situ, udah akhirnya bandnya terlupakan. Akhirnya dia melupakan musik. Iya. Akhirnya kamu yang mengambil roh musik itu gitu ya. Jadi kayak aku dulu pas kecil kayak aku belum sekolah bahkan kayak aku ikut papa aku ngeband, kayak papa aku kan main gitaris kan. Iya. Terus kayak sama temen-temen, sama anak-anak temen-temennya juga. Musik apa yang paling nyantol di usia kamu yang masih kecil itu?
saat itu gitu yang paling bisa diserap sama anak kecil? Waktu itu karena bapak aku bandnya rock ya zaman Wah, itu. Jadi aku waktu itu dengerinnya tuh Guns N' Guns N' Roses, Roses, terus oke. habis itu Mr. Big, Skid Row, Waduh. terus apa seru lagi sih ya? tapi Banyak sih. musik-musiknya. Dan itu The Beatles. itu jadinya ada nggak cukup banyak menginfluence kamu nggak sampai akhirnya dengan musik kamu yang ternyata beda jauh sama apa yang membentuk kamu gitu loh. Iya sebenarnya sih kalau sampai sekarang kalau ditanya band favorit aku pasti Mr. Big ya sampai hari Masih? ini. Aku suka banget Mr. Big. Coba cek suara Mr. Big apa? Oh baby baby is wild but Tererererererereng. Oh itu. gitu doang. Iya. Kan beda kan Mr. Big-nya nih versi yang berbeda gitu Iya, jadinya. aku pingin banget kayak waktu X Factor itu aku pengen banget nyanyi lagu Nyanyi Guns N' itu. Roses itu ada judulnya Passion. Aku suka banget heeh. lagu itu. Cuman kayak jadinya nggak ngerok sih Kak. Jadi kayak bener-bener jadi versi Putu Maide gitu. Nah ini yang menarik. Teknik vokal kamu, teknik bernyanyi kamu itu seiring berjalannya waktu, kamu misalnya ada pengen kayak ini nih mengidolakan siapa atau memang begitu keluarannya saat nyanyi? Jadi sebenarnya waktu aku Kan khas banget ya. SMP, ya waktu SMP tuh kayak masih nyari-nyari karakter gitu. Aku tapi kayak nggak begitu di lesin kayak les vokal gitu. Aku mulai les vokal tuh semenjak aku keluar dari Idol. Itu aku kan Oke. karena aku kayak diforsir latihan terus akhirnya waktu itu suara aku habis. Terus aku juga belum nemuin karakter aku yang sebenarnya dari situ. Akhirnya aku pas dari situ aku mulai les, belajar teknik. Tapi sebenarnya kayak aku benar-benar menemukan teknik aku itu sebelum aku masuk di X Factor. Jadi kayak itu mungkin sekitar seminggu sebelum aku datang ke Jakarta, karena seminggu sebelumnya itu aku les sama namanya Kak Tessa. Kak Tessa dulu top 10 besar atau 5 besar di Idol barengannya Kak Citra Scholastika. Ya masih ingat. Nah, itu suaranya agak rock gitu itu juga. aku akhirnya menemukan karakter aku di situ karena dia kayak mencari bener-bener dicari satu Nih hari itu. cocoknya ini nih gitu. Wah sistem kebut semalam berarti Iya, ya. bener banget. Dan Oke. kayak Kak Tessa itu kayak ngajarin kayaknya nanti aku direct kayak gini aja ya, nanti nadanya gini aja, kamu harus improve sebelah sini. Akhirnya gitu. itu yang nempel di kamu gitu ya. Bener. Kita nggak bermaksud mengkotak-kotakan atau menciri-cirikan, tapi kalau di misalnya ada yang bertanya atau kamu sendiri gitu ya mau mengidentifikasikan diri kamu, Mei suara kamu tuh sebenarnya kayak gimana sih? Ada nggak sih sebutannya kayak nyanyi kayak gitu tuh teknik vokal kayak gitu? Ada. sih gitu? Jadi itu sebutannya cursive voice. Cursive voice. Iya, jadi kayak agak ada sengaunya, Iya, ada kayak ditarik-tariknya. dari hidung ya. Aku kalau ini pilek yang ada. Gitu. Itu nyanyi bagus ya. Iya, cursive voice. Ada yang kayak mungkin ada yang biasanya rock voice itu yang agak serak-serak gitu. Banyak sih. Oke, akhirnya di situlah kamu menemukan Bener. jati diri dan karakter. Berarti emang benar-benar karakter cara bernyanyi seorang penyanyi atau musisi itu emang penting banget ya buat Penting banget. nyiriin ya. Nah, buat kamu sendiri di usia penyanyi yang seusia seangkatan sama kamu dan baru ngerilis, maksudnya mereka debut di seumuran dengan kamu ini kan banyak. Dan gak Bener. dipungkirin jenis vokalnya agak mirip-mirip 11-12. Buat kamu sendiri itu gimana untuk tetap bisa stand out gitu, tetap Oke. media nih tetap bisa dilihat gitu Iya, di iya, industri iya. musik. Bener banget. Jadi aku sama A&R aku Kak Sefri sama Kak El itu memang kita mau bikin Putu Maide di Hits Records itu agak beda karena dari musiknya sendiri diproduseri sama Deddy Kumala, drummernya BIP. Oke. Dan memang dari single pertama sampai single yang terakhir ini tetap diproduksi sama Bang Deddy, musiknya jenisnya pop elektronik yang which is masih jarang ada pop elektronik di Indonesia. Oke. Terus dengan tipe apa cursive ya? Iya, Cursive cursive voice voice, itu tapi tadi ya. musiknya pop elektronik kayak unik banget. Makanya artworknya tuh kayak bukan wajah aku, tapi kayak Iya, gambar-gambar benar. gitu. Lebih banyak kayak animasi, terus Benar. vektor-vektor gitu. Ya, Kamu nyata kan tapi Ini nyata gak sih? Nyata ya? Iya, Soalnya aku tiba-tiba datang tadi ada bintangnya gitu kan, dengan rambut yang wavy kayak, iya bener dong, aku mengingatkan pada Tinkerbell. Dan tadi sempat cerita, aku gak mau menua, aku gak mau cepat menua, Iya, aku aku mau ngapain? menua seperti Tinkerbell. Wow, mulia sekali ternyata ya. Oke, hal yang paling kamu cintai dari bermusik
yang kayak kalau nanti kamu udah jadi Tinkerbell ya, dalam format udah berbeda, kamu akan tetap aku akan tetap nyanyi atau ya pokoknya berkaitan sama musik deh. Apa yang paling kamu cintai dari musik? Sebenarnya passion aku tuh banyak banget Kak. Kayak kalau lebih dari musik itu ada sebenarnya aku lebih suka ngelukis sama gambar dibanding di musik. Karena kayak kadang tuh aku udah ngedit sesuatu gambar-gambar itu nggak kerasa karena itu kayak stress release aku juga gitu. Tapi itu emang otodidak atau memang kamu ada background ilmu kuliah atau apa gitu yang berkaitan dengan seni rupa? Enggak sih, enggak ada. Aku belum pernah les gambar, tapi memang dulu kayak aku sering banget menang-menang lomba. Kayak aku pernah masuk top 10 The One Academy. Itu kayak biasanya lomba-lomba yang mengambil talent-talent yang suka gambar untuk acara Disney, Pixar. Itu kuliahnya sih di Malaysia, namanya The One Academy. Aku pernah masuk top 10-nya tingkat kota Surabaya. Oke, berarti emang bakat seninya lancar ya, agak deres. Iya, rumah ya. Tapi rumah tempat tinggal bisa Kak. Berarti itu gambar-gambar yang itu tadi kayak di single kamu ada nggak kontribusi kamu di gambar-gambar itu? Jadi kalau dari artwork aku sebenarnya semuanya dibuat sama Garis Edelweiss. Aku belum pingin gambar dari artwork aku sih. Cuman biasanya aku suka banget bikin konten ngegambarin tentang lagu aku. Biasanya di reels aku di Instagram kayak aku gambarin tentang misal kayak sewajarnya itu aku dia gitu. Pakai payung di tengah hujan tapi dia nggak kayak ngerasa jengkel, biasa aja, nggak sedih tapi nggak seneng juga gitu. Menarik ya, jadinya jadi mengisi jadi bisa jadi MV kecil-kecilan ya kalau kayak gitu ya. Nah kita juga akan ngobrolin soal single karena kesini kan mau ngomongin itu di segmen berikutnya tapi Kakak Peri. Music lovers, jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Andai hujan tak reda, putih akan berwarna. Yang menangis nanti bahagia. Di mana bumi ternyata hanya sementara saja. Tersenyumlah, bersedihlah sewajarnya. Yeay, sewajarnya. Itu single paling geras, paling baru di November baru ini gitu ya. Ngomong-ngomong kalau single udah rilis berapa sih, Bay? Single udah rilis 4 ya? Udah 4. Dari 2021 bukan ya? Dari 2022 pokoknya kayaknya. Gak lama lepas dari kompetisi, benar-benar langsung rilis single gitu ya. Dan kebanyakan ini kan kamu juga nulis lagu sendiri kan? Benar. Nah ini semuanya sewajarnya ini juga enggak tulisan kamu atau gimana? Ini dibuat sama Koko Iria. Yang aku tulis itu lagu yang judulnya Myself. Oke. Itu berarti udah termasuk single salah satu dari yang 4 yang udah rilis ya. Myself di 2023 ya. Kalau yang Semesta Belum Terima itu berarti kan first single lah ya jatuhnya ya. Iya, itu first single. Itu tulisan Mai juga? Enggak, aku di antara semua lagu aku cuma nulis yang Myself aja. Myself, oke. Kita balik ke sewajarnya. Yang mau diceritain dari sewajarnya apa sebenarnya? Sewajarnya tuh kayak kita ngontrol diri itu sewajarnya. Mungkin kayak lebih ke kecerdasan emosional gitu ya. Kayak kita kalau misalnya sedih berlebihan, kita bisa kehilangan diri sendiri kan. Tapi kalau misalnya kita terlalu seneng banget juga gak baik buat diri kita sendiri gitu. Mungkin kita bisa jadi sombong gitu kan. Jadi kita nanggepi semuanya tuh sewajarnya karena hidup itu cuman sementara. Kayak jangan lupa memikirkan selain memikirkan cara hidup
dengan enak, tapi cara memikirkan untuk kita di sana hidup di setelah kehidupan yang ini tuh bisa enak kayak juga gimana gitu. Jadi porsinya pas ya gitu ya. ya. Balance. Benar. Yang sedang saja. Nggak boleh lebih, bukannya nggak boleh, tapi sebaiknya jangan lebih jangan kurang. Itu sebenarnya yang pengen ditunjukin. Berarti nggak soal cinta ya ternyata ya. Enggak soal cinta. Ini kayak maknanya tuh Bagaimana deep banget. seseorang mengatur emosi. Bener. Iya. Oke. Kalau dari penulisnya sih bilangnya ini kayak wejangan ke diri sendiri gitu sih. Ya soalnya apalagi sekarang katanya banyak Gen Z yang punya health mental issue gitu-gitu kan ya. Atau banyak orang yang makin stres, jadi kayaknya dengerin ini cocok ya. Benar. Sewajarnya ya. Banget kayak supaya kita tuh lebih kayak reminder sih lagu ini, reminder ke semua orang. Oke. Kan udah ada music videonya juga kan. Video lirik. Oh itu video lirik ya? Iya itu video lirik. Oh oke, itu video lirik. Nah kenapa memilih video lirik dulu gitu yang rilis, atau nantinya akan nyusul music videonya? Jadi memang aku pengen bikin video liriknya dulu karena kadang tuh kemarin itu banyak dari fans aku yang pingin kayak ada liriknya gitu. Dia buat ngafalin terus, kali ya. Terus akhirnya bikin video lirik. Mungkin next lagu selanjutnya mungkin MV. Nah kan kalau dilihat ada di beberapa platform musik kan itu tadi kan yang Mai bilang memang mencirikan artworknya gitu kan per single. Ini ada nih emang nyambung nggak, kayak kalau nggak salah dimulai dari tak cukup baik juga udah artwork ya? Apa Myself ya? Dari lupa. Semuanya ya, semuanya tuh animasi gambar. Nah cuman itu berkaitan nggak? Yang gambar sewajarnya itu memang lebih dibuat profil aku banget di mukanya, gambarnya dibuat kayak mukanya aku kamu persis gitu ya, lancip gitu ya. tapi ada keterkaitannya semuanya sebenarnya, atau dari Semesta Belum Terima, Myself, Tak Cukup Baik sampai Sewajarnya ini ada nggak sih sebenarnya benang merahnya? Ada benang merahnya sebenarnya selain dari musiknya yang sama-sama pop elektronik itu mungkin lebih kayak Semesta Belum Terima itu kayak awalnya sedih-sedih dulu, terus kayak sewajarnya tuh akhirnya kita bisa menerima diri kita sendiri gitu sih, kayak sedih-sedih dulu terus bersenang-senang di kemudian hari gitu. Berarti nggak benar-benar salah ya, kita nggak bisa ini juga ya, siapa tahu ada yang cocok menganggapnya ini cocok dengan kisah percintaan gue nih, atau enggak ya kehidupan gue, tapi sebenarnya visi misinya tuh nggak hanya percintaan ya Mai? Ya jadi kalau yang Semesta Belum Terima itu sebenarnya memang ke arah percintaan sih, itu Tak Cukup Baik juga ke arah percintaan. Tapi kalau yang Myself sama Sewajarnya itu memang tentang diri kita sendiri gitu, kayak makna kehidupannya dalam banget gitu sih. Nah dari 4 single ini kan sebenarnya baru Myself nih yang benar-benar ditulis sama kamu full gitu ya, ditulis sama Mai. Udah punya song lagu nggak sih sebenarnya, udah yang ditulis sendiri cuman belum pede aja nih, momentumnya belum keluar nih gitu. Udah ada nggak? Sebenarnya kalau aku bikin lagu, aku setiap hari bikin lagu. Oh iya? Kan kadang kalau misalnya mood aku sering langsung bikin lagu gitu. Lebih sering nulis, bikin lagu, atau itu tadi coret-coret sketch? Karena kan itu kan bermanfaat juga tuh. Sebenarnya kalau nulis lagu kan karena memang kerjaan aku gitu ya. Jadi iya memang kerjaan kan ya. Jadi memang aku biasanya nulis itu di saat aku lagi mood banget, terus kayak biasa setengah jam jadi. Sebenarnya kalau dari song yang aku tulis itu mungkin ada sekitar 30 lagu. Yang banyak itu dari 2022. Udah cukup lama itu. Iya. Dan memang kayak selera orang kan beda-beda. Kadang kan kita itu sebenarnya dari label juga pengennya ambil nilai komersilnya juga kan. Pasti. Jadi kayak memang dicari-cari banget. Jadi terus aku tetap terus bikin lagi yang lebih komersil lagi gitu. Tapi sebenarnya deep down inside itu persiapan untuk sebuah album kah? Iya, ya. Aku mau bikin EP. Oke, berarti awal tahun dong ya? Iya. Awal tahun akan muncul EP ya? Didoain. Doain aja. Idola kamu bermusik siapa sih, Mai? Idola aku dalam negeri dan juga luar negeri mungkin kalau ada. Aduh banyak lagi. Banyak. Yang paling itu lagi satu lagi pertanyaannya adalah yang paling juga akhirnya ngebentuk kamu juga gitu, menginspirasi kamu terus gitu. Oke. Yang
paling banget itu Michael Jackson sih, aku suka Michael Jackson. Michael Jackson. Iya random banget ya, maaf ya. Tapi memang aku sih. aku dengerin musiknya kan beberapa kayak Speed Demon, terus kayak Do You Remember, kayak lain-lain banyak lah. Aku suka banget. Cuman kan cowok ya, jadi ya aku agak susah juga, karakternya kan juga beda ya. Maksudnya kalau dibuat aku pingin miripin musiknya kayak dia gitu kan. Terus juga kalau dari dalam negeri sih Teocha sih mentor aku. Harus disebut ya, takut kualat. Soalnya mentor gitu ya. Iya mentor. Oke. Nah kalau menurut kamu sekarang persaingan itu tadi balik agak mirip sih sama yang di segmen awal. Promo-promo yang kayak gimana sih yang menurut kamu paling efektif yang kamu jalanin juga? Soalnya kalau ngelihat sosok kan, ini pasti senang dance challenge, senang ke TikTokan. TikToknya pasti tuh rame dengan konten-konten gitu kan. Kamu manfaatin itu juga nggak sih? Sebenarnya kalau dari TikTok aku bikin kontennya gambar, terus kayak make up gitu, terus diiringi kayak dengan musik ya, dengan lagu kamu sendiri. Dalam 4 single itu indie atau under label atau gimana sih? Kalau dari 4 single itu labelnya Hits Record, cuman artis servisnya tuh sama Kid Labu atau Believe, dan manajemennya sih SMN sih. Wah, sekarang artis zaman sekarang repot ya. Iya. Kemana-mana ininya ya. Tanda tangannya banyak gue. Semoga tanda tangannya banyak, cuannya cing juga masuk sesuai banyaknya tanda tangan ya. Amin. Oh, oke. Tapi ada yang suka mikir indie nih biasanya nih karena dengan balik lagi tipe-tipe suara-suara seperti ini, terus lagu-lagunya gitu kan. Soalnya dengan konsep atau tipe-tipe lagu yang gaya Mai ini kan lebih banyak apa ya, kayak nyuarain idealisme gitu kan ya. Lebih banyak idealisme kan yang kayaknya terdengarnya. Nah, banyak gak yang ngira kamu anak indie nih? Anak indie, anak senja gitu kan biasanya. Ini tuh sebenarnya lebih ke ini ya, independennya mereka biasanya tanpa manajemen gitu kan. Kalau aku sih kayaknya enggak sih, mungkin karena musiknya ya. Musiknya tuh kan bukannya musik kayak kalau biasanya anak-anak itu kayak akustik, itu yang musik folk gitu loh. Sedangkan aku memang musiknya pop elektronik banget. Yang kalau di Indonesia tuh pop elektronik kayaknya si Niki Zevanya. Oh oke. Orang Indonesia, cuman kita jarang bertemu dia di Indonesia, kecuali kita nonton konsernya, ya kan? Oke, baik. Kita masih ada satu segmen lagi buat ngobrol sambil mau ngajakin main game. Main apa kita ntar? Nah, kita tunggu dulu sebentar karena kita akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana Music Lovers, tetap di Soundcloud. Balik lagi bareng Cakri dan juga Maidea. Kirain lupa sama namanya. Kaget dia ternyata. Harus sering dilatih karena nanti saat di panggung gitu kan, misalnya gak ada MC ya harus bisa jadi MC sendiri kan. Aku belajar tahu itu MC. Iya, tapi gak apa-apa, kontak aku juga boleh. Oke, les di kakak ya berarti. Oke, game time. Nama gamesnya Singing with Maidea. Wow. Karena kamunya namanya Maidea. Jadi aku akan sebut kata. Nah dari kata ini kamu langsung nebak, langsung nyanyiin lagu yang mengandung kata itu. Lagu apa aja. Mungkin ada lagu Jawa Timuran, lagu Bali gitu kan. Kamu beberapa kali suka nyanyi di pura kan kalau diundang Bali kan. Siapa tahu ada lagu-lagu tradisional yang mengandung kata-kata ini ya. Baiklah. Oke, kita mulai. Dari kata kita. Kita pasti bisa. Lagu apa itu? Bikin sendiri lagunya ini. Kita bikin romantis. Jeng. Bikin paling romantis. Bisa begitu juga. Oke, kita aman. Yang kedua, kasih. Kasih apa ya? Bahasa Inggris apa kak? Bahasanya. Aku kalau ngebantuin kamu ntar aku dimarahin sama kreatif. Kasih. Kasihku sampai di sini kisah kita
Oke. Ya kan? Langsung berubah semua lagu dinyanyiin ya. Masa sih? Oke. Cinta. Ini kayaknya paling gampang tapi paling susah nempel biasanya cinta. Cinta apa ya? Aduh, aku lagi ngeblank lagi. Cinta ini Udah banyak suara ya. kadang-kadang tak ada logika. Oke, baiklah. Random banget. Berikutnya kamu. Aduh, apa ya? Kamu. Oh, lagu temen aku. Boleh. Kamu temani aku. Lagunya Tio. Oh, temannya aku ya, temannya dia sih. Oke. Selanjutnya malam. Aduh, bahasa Inggris nggak bisa diartin. Please boleh dong. Malam. Oh iya, malam aku Sendiri. tanpa cintamu lagi. Ya oke. Malam aku. Oke, Udah ya, oke. Satu lagi. Semesta keterlaluan kalau salah. Kalau nggak ingat Apa ya? semesta keterlaluan kalau nggak tahu, nggak ada stoknya. Semesta belum terima. Sebatas mimpiku, sebatas mimpimu menyatu bukan jalannya. Michael Jackson kan? Iya. Oke. Wow. Kalau mau dilihat ini godokannya dari Mr. Big, Guns N' Roses, ngaku suka Michael Jackson, tapi tiba-tiba semua lagu berubah gitu dengan versi Maidea. Emang ngaruh banget, berarti Cursive Voice itu bener-bener nge-twist karakter, emang jadi punya karakter sendiri gitu ya. Iya, mungkin karena suaranya sih mungkin ya. Iya. Susah gak sih awal-awal saat kamu belum tahu, itu ada proses yang harusnya kalau kamu bilang dalam seminggu kamu udah bisa menemukan karakter itu, aku sih sok ngegampangin, harusnya berarti gampang dong. Sebenarnya karakter yang aku temuin itu sebenarnya udah ada di suara aku. Oke. Cuman kadang kalau misalnya lagunya beda, kayak lagunya misalnya lagu ballad gitu ya, kadang teriaknya nggak jadi sengal. Kayak misalnya lagu apa yang kayak rocknya, What can I do? Itu kan kayak udah nggak ada, beda kan? Iya. Nah itu. Tapi kalau tetap sengau jadinya bindeng. Iya, kayak kalau mungkin dimasukin ke karakter aku jadi kayak What can I do? Oke. Kayak memang sesuai kebutuhan. Oh ya, mau di highlightin sebelah mana gitu. Oke. jadi gampang ya, tinggal tinggal tune-nya aja ya, setting aja. tinggal di setting aja ya. Wow, itu iya kemampuan nyanyi yang apa namanya, artinya bisa ada di sesuai suasana aja. Bener-bener, jadi kayak misalnya makna lah. Kan kita kalau nyanyiin sesuatu tuh kayak nadanya tuh punya makna masing-masing kan. Misal kayak pinginnya dibuat kelihatan kayak galak nih lagunya. Ada juga yang kayak musiknya happy tapi liriknya sedih. Kayak gitu-gitu sih. Oke, Cursive Voice. Oke, dapat ilmu hari ini saya ternyata. Soalnya kan selama ini kan kita taunya kan yang tren juga di kalangan mungkin penyanyi husky voice gitu-gitu kan. Voice, Sekarang ya. Oke deh. Sekarang Mei, kalau kamu misalnya tidak lagi menjadi penyanyi, apa yang profesi atau apa yang paling udah kamu siapin atau yang paling mendekati? I'm gonna be gitu. Aku akan jadi ini, gini pilihannya ini. Aku sih pengen jadi animator ya, karena dulu waktu SMA itu kayak aku udah sempet gambar-gambar. Aku pikir kayak aku mau jadi author webtoon. Oke. Aku udah mau terbitin ceritanya. Wah, soal apa tuh sih? Ceritanya sih tentang cinta-cinta gitu sih. Oh, iya, Cuman iya. kayak Typical webtoon lah ya. iya, terus kayak akhirnya fokusnya di nyanyi sih. Nah itu tapi kan balik ke pertanyaan. Iya. Jikalau, jadi kamu pengen jadi animator. Iya. Nah itu kan artinya kemampuan yang bisa aja mungkin hilang atau tumpul kalau nggak kamu asah Bener. terus kan. Kamu ngapain? Masih sering Masih rutin sering kayak gitu.
Gambarnya tapi by kertas sih, kalau yang belum gambar aku belum sampai berkembang sampai ke digital sih. Tapi akan Akan menuju ke sana gitu ya. Ya, mungkin siapa tahu dari situ kan aku bikin kaos terus ada gambar-gambar aku kan. Iya gitu Ya kan ya? dong, bener banget. Promonya jadi gak usah ngerepotin orang, kamu udah langsung Oh iya. nyetak sendiri kan. Betul. Ada tote bagnya, ada kaosnya, tersedia Iya, apa lucu lagi? juga. Ada scarfnya loh. Jadi promo ya Iya gitu ya. juga ya. Coba bisa itu Next ya, dimasukin ya, semoga, ya. amin. Oke, kalau gitu next project atau yang paling dekat dengan baru rilisnya single kamu apa nih? Soalnya kan 2024 juga rilisnya 2 single gitu kan. Apa yang akan dilakuin? Pastinya Bareng label EP, mungkin. terus aku mau collab juga. Sama siapa tuh? Ada beberapa orang, nanti lihat Oh, aja. itu masih rahasia. Masih rahasia. Mhm. Dan apa lagi ya? Itu aja sih. Mungkin kalau promo-promo yang kalau kita pengen lihat dong, ada nggak nih schedule Mei kira-kira on stage atau apa? Ada. Tanggal 15 nanti aku ada promo di mana Kak? Lupa. Di nobar di ya pokoknya tanggal 15 ada nobar di mall ya. Iya di mall guys gitu. Oh, oke. Jadi bisa nonton performance-nya My Dea. Iya. Nyanyian aku 15. sewajarnya ya. Iya, nanti aku nyanyi Creep juga. Wah, itu dia tuh. Itu yang ngebawa kamu juga Iya. akhirnya. Tuh. Oke, sip. Creep dengan versi yang berbeza. Jadi kalau mau lihat penampilannya seperti apa, ya udah ikutin media aja. Bener. Boleh dong promo single barunya dan juga mau ngintip mungkin aktivitas kamu, medsos kamu dan single-single yang sebelum-sebelumnya bisa di mana aja. Halo semua, aku Putu Maidea. Jangan lupa dengerin lagu aku, sewajarnya baru rilis. Dan ada banyak lagu aku lainnya di seluruh platform musik kesayangan kalian. Terus kalau kalian mau lihat videonya bisa lihat di YouTube juga. Terus kalau misalnya kalian mau lihat aktivitas aku kayak video-video lucu mungkin, kayak video-video cantik atau foto-foto cantik, bisa di sosmed aku Putu Maidea, Instagram dan TikTok aku Putu Maidea _real. Oke. Kalau minta digambarin aku abstrak gitu bisa nggak Kak? Bisa. abstrak kok tenang aja. Oke. Bisa ya kalau Aman sih, abstrak bisa ya. sih. Aku biasanya ngelukis juga Kak. Oh gitu. Jadi aku ngelukis, sketch, terus habis itu apa lagi ya, desain. Tapi kan gak nerima pesanan dong sis. Bisa lah. Oh bisa lah itu gampang. Aman, DM aja lah itu. invoice. Oh kirain justru jangan bilang manajer, ntar aku malah disodorin Oh, invoice. Ya udah Gitu. deh, itu Jadi kita di belakang ini aja. aja belakang layar aja, oke? Oke, baiklah. Thank you for coming, Mai. Semoga EP ya. EP. Awal 2020 menyongsong 2025 dengan EP. Amin. Oke, sukses terus, tambah keren, tambah tajam karakternya gitu kan. Dan kita bisa ngelihat kamu banyak di atas panggung lah untuk nyanyi lah gitu ya. Oke. Sehat terus juga. Sip, music lovers, kita masih akan ada satu tamu lagi. Kita akan ngobrolin juga karya terbarunya seperti apa. Jadi jangan kemana-mana music lovers, tetap di Soundcore Podcast.